Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wadal iman, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang keharusan ikut Allah dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, rahmatullah, ya kalau tidak ikut Allah, tidak ikut Rasul, lantas ikut siapa? Kenapa itu pertanyaannya? Karena kita sudah memilih Islam sebagai agama. Jadi memilih apapun tentunya mengikuti orang yang membuatnya, menciptakannya, mensyariatkannya. Jadi nggak mungkin memilih agama Allah tetapi tidak mau ikut Allah. Memilihnya saja sudah bagian dari bukti ikut. Maka bermasalah sebenarnya logika orang-orang yang mengatakan saya pilih doang tapi nggak setuju dengan beliau karena kan subuh-subuh ada yang nganterin duit. Itu nggak masuk akal. Memang pilih itu berarti ikut. Maka bayangkan kalau kita nggak hati-hati dalam milih, tiba-tiba kita menjadi pengikut kesesatan. Tiap hari kita ke masjid, rajin baca Quran, rajin zikir, istri tutup aurat, anak ke pesantren. Kita serius selektif milih harta, maunya yang halal. Tiba-tiba milih orang nggak pernah ke masjid, gak jelas bisa ngaji apa enggak. Bahkan dalam beberapa kesempatan berani-beraninya mengatakan saya kecewa dekat dengan umat Islam. Alhamdulillah, sebenarnya tema ini sama saja dengan hal itu. Masa kita milih pria muda sebagai calon suami anak kita, kalau anak kita gadis, terus tiba-tiba kita sama sekali nggak mau mengikutinya. Dia ajak kemanapun, dia lakukan apapun, semuanya kita tolak. Nggak mungkin. Tentunya ada banyak hal yang kita sukai dari dirinya, sehingga kita kemudian memilihnya. Nah, apa perbedaannya terhadap Allah dengan terhadap manusia? Kalau terhadap manusia, ketika kita memilih sesuatu, misalnya makanlah di restoran favorit, kita tidak harus menyukai semua menunya. Mungkin pilih menu tertentu, jalan ke sebuah lokasi yang menarik, bisa jadi tidak semua bagian dari lokasi itu menyenangkan. Nah, kalau ke Allah berbeda, Bapak Ibu. Kalau ke Allah, sekalinya milih Allah, milih Islam, ya gak boleh pilih-pilih. Semuanya, seluruhnya, segenap jiwa dan raga. Kenapa begitu? Karena yang pertama, hidup ini ya Allah. Nih bisa subuh nih, emang kita Allah. Tadi imam kita baca ayat surat Ar-Rahman di penghujung rakaat kedua. Agak bingung nggak Bapak Ibu dengan bacaannya? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Emang menjadi fana, menjadi binasa itu nikmat, sehingga kita harus bersyukur. Dan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban artinya maka dengan nikmat Tuhanmu, dengan nikmat manakah yang engkau dustakan? Nah, sebelumnya berbunyi
Kullu man 'alaiha fan. Emang ada yang bersyukur karena binasa, karena akan dibinasakan? Lantas itu suatu nikmat besar yang gak mungkin didustai, gak mungkin dipungkiri. Bapak, Ibu, mana yang harusnya bersyukur? Panjang umur atau pendek umur? Panjang umur kan? Nah ini ayatnya. Salah ayat? Ya enggak dong. Allah nggak pernah salah, absolut Allah kebenarannya, hak mutlak. Apa maknanya di situ rahimahullah? Bahwa kepunahan, kebinasaan, ketidakabadian itu adalah nikmat yang harus disyukuri. Coba aja, nih hidup terus, pelan-pelan, ngerepotin kan? Soalnya enggak, rahimahullah. Iya. Nanti anak gak bisa kemana-mana, ngurus kita terus. Soalnya kita juga gak nyaman, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Makan gak enak, berdiri gak bisa, duduk susah, berbaring gak nyaman, tidur cuma sebentar. Udah dikasih timingnya sama Allah, ya sudah, balik aja ke Allah. Jadi ketidakabadian itu nikmat yang luar biasa. Allah, bayangkan kalau abadi, apapun yang kita lihat diabadikan Allah di sini. Musibah nggak? Musibah lah. Nggak semua yang baik yang kita lihat kan? Iya. Bayangkan jika semua yang didengar abadi, kedengaran terus, musibah. Kita dibikin lupa. Segala sesuatu nggak ada yang abadi. Rahmatullah. Itu nikmat sekali. Terlebih karena kita makhluk yang nggak mungkin bebas dari kesalahan. Ya. Coba bapak bayangkan Pak, kita pernah salah sama istri, diingat terus sama istri, bahagia nggak? Ya enggak lah. Atau ibu pernah salah sama suaminya, tiba-tiba kata suaminya, ya Allah Bu, dulu 40 tahun yang lalu, Masya Allah masih dihafalin 40 tahun yang lalu, nyebelin kan ibu kalau suami begitu. Kita semua punya salah dan kita pengen salah kita itu dilupakan ya. Maka ketidakabadian itu apapun aspeknya, tentang apapun, ketidakabadian itu adalah nikmat yang besar. Iya kan? Kadang-kadang ada bapak-bapak pengen muda terus, itu aneh gitu kan? Karena nanti istrinya tua terus. Apa mau dia begitu jalan sama istri, kata orang ke istrinya, Bu itu adiknya ya, ini enggak enak lah. Ibu-ibu juga gitu kan, pengen muda terus. Apa mau beneran dikasih muda terus, ntar jalan sama suaminya, kata orang ke suaminya, Bapak itu cucunya. Jadi nikmat dan Allah. Iya kan? Karena kita semua bersalah, dihapus memori kesalahannya, sehingga kita selalu bisa merasa optimis untuk berbuat baik lagi, menjadi lebih baik lagi, selalu seperti itu. Kullu man 'alaiha. Untuk apa kesadaran ini Allah sampaikan? Agar kita fokus pada amalan, tidak fokus pada apa yang dikumpulkan dalam bentuk materi. Nah, penting bangunan masjid ini. Emang masjid masuk surga? Tapi dengan bangunan ini kita bisa sholat, itu yang penting. Dan juga nggak penting sholatnya direkam, diviralkan, di YouTube kan. Emang malaikat baru tahu kalau ada di YouTube? Enggak sama sekali. Allah mengawasi segala-galanya, Allah tahu segala-galanya. Kita cukup beramal saja. Nah itulah yang abadi dari makhluk insyaallah, amal kita. Dan saking baiknya Allah, kebaikan tidak bisa dihapus oleh keburukan. Sebaliknya, kebaikan menghapus keburukan. Tema kita tentang keharusan untuk sepenuhnya ikut Allah dan ikut Rasulullah SAW. Ya sama saja sebenarnya kita sekarang dengan para sahabat yang hidup pada zaman Nabi SAW. Kita manusia, mereka juga manusia. Kita ada godaan, mereka juga ada godaan.
Perbedaan signifikannya, mereka gurunya guru terbaik di muka bumi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ya. Sehingga mereka pun jadi generasi terbaik, kan selalu begitu kan? Anak kita bersekolah di sekolah terbaik, jadi ya insya Allah jadi pelajar terbaik, selalu begitu. Jadi bagi umat ini, pesantren mana yang paling top? Pesantrennya Nabi lah, kiainya langsung Nabi, Masya Allah. Santrinya jangan tanya, tapi Allah. Teman. Yang sedihnya apa? Hari ini orang kalau nyebut pesantren tuh ya, ini jebolan mana? Kiai fulan, Masya Allah. Karramallahu wajhah dan sebagainya. Tapi kenapa kalau disebut sahabat biasa aja? Kalau disebut seorang kiai, dulu pernah berguru pada kiai, yang kiainya itu ngetop, pesantrennya top, terkenal langsung, wah, Masya Allah. Semua dengan cepat menganggap omongannya sahih, benar. Tapi begitu disampaikan tentang sahabat, yang gurunya Nabi, emang ada kiai lebih hebat dari Nabi? Ada murid lebih hebat daripada murid Nabi? Tidak ada. Diceritakan tentang sahabat, ini santai aja. Ini taraweh. Emang amalan sahabat? Gak sedikit kan kita ketemu orang, untuk apa? Saya ngamalin titah dari kiai saya. Wih, oke gak? Oke banget. Ikut ulama itu kan baik. Tapi yang aneh apa? Kita ajak dia taraweh, dia bilang apa? Taraweh kan udah. Nah, tarawih dari muridnya Nabi yang tiap malam di masjid itu, muridnya Nabi, muridnya kekasih Allah, top kekasih Allahnya, tanpa debat, tanpa perbedaan pendapat, Muhammad alaihi salatu wassalam, yang tiap malam di masjid, Umar bin Khattab. Coba lihat keseriusan umat dalam mengikuti tarawih. Gak pernah berubah tiap Ramadan kan? Malam 3 malam pertama Ramadan seolah-olah masjid harus segera direnovasi menjadi sempit. Selalu begitu, tiap Ramadan terus terulang. Ada apa sebenarnya? Siapa yang diikuti dalam bertarawih dengan tradisi itu? Tunjukkan satu ulama saja, satu sahabat saja yang mereka mengatakan cukup 3 malam, cukup 5 malam. Rahimahullah. Maka mungkin itu alasan kenapa tema ini kita ingin bahas lagi ya. Karena hari-hari ini, sekarang ini makin kesini, agama diminati hanya karena tren, bukan diminati karena agama itu dari Allah, karena Allah penentu segala-galanya. Tapi tren, orang ngaji dia. Tren, orang bohong juga dia. Tren, orang curang juga. Ya ngapain jujur, orang semua curang. Kenapa nggak sekalian aja beranikan diri mengatakan tren, orang ke neraka? Masa saya ke surga? Aneh nanti saya pengen ke neraka juga. Manusia begitu kan? Itu baru jujur banget, konsisten dengan segala yang berbau tren. Itu terjadi di pekerjaan, di kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara. Alah, Anda ini ngomong apa sih? Ini trennya sekarang begini. Disodorkan ayat Allah, disodorkan hadis Nabi. Dia bilang apa? Iya, ini benar, ayatnya benar, hadisnya benar. Tapi sekarang situasinya berbeda. Masya Allah, tahuan dia lagi dari Tuhan. Pernah nggak kejadian model mirip dengan model itu di zaman Nabi? Jadi kan sahabat Nabi juga manusia juga kan, maka kita belajar lah apa yang pernah terjadi di masa lampau. Yang pertama, rahimahumullah, dalil kita yang kita nggak boleh lupa, Bapak Ibu harusnya catat dalil ini baik-baik, sampaikan ke anaknya, sampaikan ke bapak-bapak istri, ibu suami, keluarga besar kita. An-Nisa 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Ya kan? Tidak beriman, kata Allah SWT. Bayangkan, tidak beriman dong. Belum beriman
sampai ia mampu, ia mau menyerahkan urusannya kepadamu Muhammad. Yang ngomong siapa? Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cukup sampai di situ? Enggak, lanjut. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian setelah dia menerima bahwa keputusan hukumnya harus bersumber darimu Muhammad, yang kedua mereka tidak boleh merasa keberatan dalam dirinya. Jadi bukan sekedar menerima dengan paksaan, tapi menerima dengan sukarela, menerima dengan bahagia. Tidak boleh ada kejalan di dalam dadanya. Wa yusallimu taslima. Dan kemudian yang ketiga, dia menyerah. Taslim, sudah laksanakan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menjadi ayat penting sekali, khususnya di era sekarang ini, di mana orang berpikir ikut Allah, ikut Nabi itu ketika KTP saya Islam, ketika saya masih sholat, ketika saya ada rezeki berkat haji, ketika Ramadan saya puasa, ketika punya harta lebih saya berzakat. Ternyata itu tidak cukup agar kita tetap dianggap sebagai orang yang beriman. Itu standar prinsipnya terpenuhi rukun Islam. Tapi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika ada masalah, ada hal baru yang muncul, ada problematika di dalam masyarakat, apakah dalam kehidupan pribadi atau kehidupan bersama, maka dia harus merujuk kepada Rasulullah SAW. Ini yang langka pada hari ini. Dia sholat, tapi setelah itu dia gak masalah makan haram. Dia sholat, tapi setelah itu dia gak masalah berbohong. Dia sholat, tapi setelah itu dia gak masalah sama sekali, gak merasa keberatan sama sekali untuk tunduk kepada orang yang tidak sholat. Dia sholat, tapi setelah itu dia gak merasa keberatan untuk mengiyakan kemungkaran. Dia sholat, tapi setelah itu gak ada masalah sama sekali, gak keberatan sama sekali untuk menjelek-jelekkan kebaikan. Itu terjadi hari ini. Menurut Allah, orang itu belum beriman. Bayangkan, padahal iman adalah kunci keselamatan ya. Memang laku di hadapan Allah bahwa amalan tok tidak lakukan. Hadisnya nggak begitu kan? Hadisnya apa? Iman. Percaya sama Allah. Nah sekarang Allah kasih kriteria kualitas iman. Ternyata iman bukan hanya perkara tentang saya beriman dalam hati, mencipta gitu, diam, terus beriman, percaya. Bukan. Iman itu harus ada dohir. Dohirnya, begitu engkau ada masalah, tanya nabimu. Begitu engkau menolak untuk bertanya kepada nabimu, maka engkau gak beriman. Selesai kita. Urusan apa? Segala-galanya. Selama urusan itu masih ada panduannya dari Rasulullah. Ya. Berat kan dari Allah? Berat Bapak Ibu. Itu kenapa kita selalu pengen belajar. Kita sangat takut dan khawatir. Kita berpikir udah gak ada lagi panduan. Kita boleh seenaknya, nggak taunya ada hadisnya, ada ayatnya, cuma kita aja nggak pernah dengar, nggak pernah baca. Maka itu kenapa oleh Allah, oleh Nabi menuntut ilmu itu wajib. Bayangkan, wajib kan? Wajib. Dan ulama sepakat yang secara spesifik wajib itu adalah ilmu agama. Agar apa? Jangan sampai kita udah betantang-betenteng merasa beriman, nggak taunya oleh Allah dianggap nggak beriman. Ya, rahimahullah. Masya Allah. Hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bih. Sudah populer juga hadis ini. Tidak beriman seseorang di antara kamu, tidak sempurna imannya sampai ia menjadikan hawa nafsunya selaras dengan apa yang aku bawa. Hawa nafsu harus selaras. Ini dalil hadis ini sering oleh pakar budaya Islam dijadikan sebagai dalil untuk membudayakan Islam.
Sedih nggak Bapak? Sedih lah. Gimana gak sedih? Ada yang berhari raya dengan suasana sunyi dan sepi. Semua nurut, bahkan umat beragama lain. Sholat tarawih mati lampu, tidak pakai pengeras suara, Masya Allah. Dalam rangka saling menghargai dan menghormati budaya. Kita budaya juga kan harusnya. Sholat tarawih di tempat-tempat yang sudah disepakati, diizinkan untuk dibangun masjid. Tapi kenapa masih ada petasan? Dan yang main petasan dianggap tidak mengganggu budaya Islam sholat tarawih berjamaah dalam ketenangan. Diizinkan kan? Emang pernah diuber sama aparat ketangkap? Enggak. Kita nggak pernah lihat di TV, ini mengganggu orang sholat tarawih, ini berisik. Terjadi kan? Maka pakar peradaban itu mengatakan selama Islam belum jadi budaya, Islam tidak akan kuat. Jadi bukan Islam bukan budaya, tapi membudayakan Islam. Jadikan budaya Islam. Kebiasaan tradisi kita. Malam bulan Ramadan pada Isya. Jadi malu dia di rumah, dia nggak ngerti dalilnya. Tapi kok orang tarawih saya enggak sih? Aib, akhirnya dia tarawih. Perempuan muslimah membudaya, kalau namanya muslimah udah balik, pakailah kerudung, pakai jilbab. Nggak pakai jilbab malu dia, nggak ikut budaya. Kalau Islam sampai sudah jadi budaya, berarti sudah mengakar, jauh lebih kuat. Baru kemudian bisa melahirkan peradaban. Kan begitu. Mana ada peradaban tanpa kebudayaan? Dan sekarang, rahmatullah, yang terjadi, Islam gak pernah ingin dibudayakan, gak pernah ingin dijadikan sebagai sebuah tradisi dalam kehidupan Muslim. Jadi dia kalau beramal, dia dulu cek dulu, kemudian akhirnya gak memberikan suasana kehidupan yang membahagiakan rahmatullah. Ini PR dan tugas kita bersama, Bapak Ibu. Hatta di dalam rumah kita hari ini, udah gak budaya lagi baca Quran kan? Udah jarang rumah orang Islam itu terdengar suara Al-Quran kecuali dari emaknya, si ibu iya, karena di mana-mana sekarang ibu-ibu ikut tahsin. Nah, si anak nggak tahu kita dia punya Quran apa enggak. Maka itu, saudaraku, kita pengen lihat bagaimana keadaannya zaman Nabi ketika perintah berimannya dengan iman dengan sepenuh hati, iman dengan tidak menolak sama sekali, iman dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna lain, seolah-olah Allah meminta kita mengatakan, terserahmu ya Allah, aku mau diapain? Ya, terserahmu ya Allah. Maka dulu sempat ada istilah all in, ya. Harusnya all in itu Allah kan, bukan sosok-sosok tertentu, karena manusia berubah. Enak banget kalau ada orang pernah jadi tokoh akan selamanya benar. Berarti Nabi dong. Yang selalu benar kan cuma Nabi toh. Siapapun bisa benar bisa salah. Dia ketika benar kita setuju, kita baiki, kita dekati, jadi sahabat. Ketika tidak, harusnya dinasehati, diluruskan. Ngotot untuk tidak mau dinasehati, ditinggalkan. Masa ikut setan? Nah, dulu turun ayat surah Al-Baqarah ayat 284. Bapak Ibu sudah hafal ayat itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Allah memiliki segala-galanya. Di langit, di bumi, semuanya milik Allah. Jika engkau memperlihatkan atau engkau menyembunyikan apa yang ada dalam dirimu, tetap saja akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan minta pertanggungjawaban, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan.
Ayat ini berat rahimahumullah, wa itubdu ma fi anfusikum aw tufu. Jadi orang punya niat dalam hatinya atau punya ide-ide keburukan kan, mudah aja melintas apa aja dalam pikiran. Gak selamanya yang muncul dalam pikiran itu sesuatu yang baik. Kadang-kadang buruk sekali, sesuatu yang Allah gak suka. Maka sahabat turun ayat ini, mereka bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengatakan, Rasulullah, selama ini kullifna bima nutiq, kami dibebani oleh Allah dengan sesuatu yang kami sanggup untuk menangkumnya, kami sanggup untuk melaksanakannya. Kami disuruh sholat, kami sanggup sholat. Disuruh jihad, kami sanggup jihad. Puasa sanggup, sedekah, zakat sanggup kami lakukan. Tapi ayat ini, kullifna bima la nutiq, kami dibebani dengan beban yang kami tak sanggup. Sahabat berdoa, itu yang ngomong ke Nabi. Begitu ayat yang tadi itu turun. Kenapa? Karena ya itu, dalam hati pun susah mengendalikan hati. Ya, kita lagi-lagi duduk, lewat, langsung nggak selalu kebajikan yang ada dalam jiwa kita. Iya kan? Rahimahullah, apalagi kalau sampai tersulut, terpancing, terprovokasi, macam-macam itu muncul. Ada bahkan kalau kita baca-baca itu ada orang kalau marah sama orang itu dalam hatinya apa? Saya bunuh aja dia orang. Tapi dalam hatinya kan, ya, atau dia berharap apa? Dia mati aja dia. Tapi dia mengucapkan saking marahnya, saking kecewanya misalnya. Ya. Atau kenapa nih orang gak diasap aja sama Allah? Misalnya gitu. Banyak rahimahullah, macam-macam modelnya beragam. Apa yang tiba-tiba terlintas dalam hati kita. Maka sahabat mengeluhkan hal itu, ayat ini. Kami gak sanggup yang begini. Kalau kami disuruh beramal, kami sanggup. Nah ini, kami disuruh untuk melakukan hal yang kami gak sanggup. Ini kan mengendalikan hati gak gampang. Tiba-tiba aja muncul ide keburukan itu. Apa jawaban Rasulullah? Kata Nabi SAW, ataqulun kama qala ahlul kitabaini min qablikum. Apakah kalian mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh pemeluk dua agama sebelum kamu? Apa yang mereka katakan? Sami'na wa 'asaina, kami dengar dan kami bermaksiat. Bayangkan, begitu mereka komplain, Nabi langsung menjawab seperti itu. Artinya apa? Ketidaktulusan dalam beragama bukanlah hal baru. Perlawanan terhadap perintah Allah bukanlah hal baru. Sudah terjadi. Ahlul kitabain, kata Nabi. Mereka yang penganut, mereka yang masuk kategori ahlul kitab sebelummu, dua kelompok itu, mereka begitu. Begitu diperintahkan, mereka katakan sami'na, tapi asaina, kami dengar dan kami lawan. Kami nggak sanggup. Kemudian ternyata di generasi sahabat Nabi ada juga beberapa yang seperti itu. Ya, datang ke Nabi mengadu, kami nggak sanggup. Kami dengar, kami tahu ini dari Allah, tapi yang ini kami nggak sanggup. Masya Allah. Dan ditegur oleh Rasulullah SAW. Apakah kamu mau jadi seperti mereka? Lantas apa nasihat Nabi SAW? Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tapi kalian harusnya mengatakan, kami dengar ya Rabb, kami nurut ya Rabb, ghufranaka rabbana, ampunilah kami ya Rabb, karena kami tahu kami semua akan kembali kepadamu. Ucapkanlah seperti itu. Jadi kalau nggak sanggup, jangan katakan saya nggak sanggup. Emangnya kita bukan makhluk Allah? Emangnya Allah nggak adil? Emangnya Allah zalim? Menyuruh kita melakukan sesuatu yang kita nggak sanggup? Enggak dong. Kalau belum apa-apa sudah ada persepsi negatif terhadap Tuhan,
Maka banyak ayat Al-Quran mengatakan kan, kalau engkau tidak mau tinggal di bumi Tuhan, pindah saja cari bumi lain. Bisa Pak? Itu terjadi hari ini kan. Dia berlagu di atas bumi ciptaan Allah, berlenggak-lenggok di atas bumi ciptaan Allah. Dia makan makanan yang disediakan Allah di atas muka bumi ini. Dia makan daging dari hewan ternak yang diciptakan Allah, ikan dari ikan yang Allah sediakan. Dia hirup udara yang Allah sediakan. Tiba-tiba dia mengatakan ke Allah, Allah, aku nggak sanggup. Pak, dosa antara Allah dengan hamba kita sama anak kita lah. Tiba-tiba anak bilang, ya, aku nggak sanggup. Kira-kira anak durhaka nggak? Nah, belajar yang rajin. Kata guru PP, kamu selalu tidur di kelas, duduk di depan guru, dengerin pelajaran yang benar. Nanti bilang ke ayahnya apa? Ayah, yang itu aku nggak sanggup. Aku sanggup di sekolah aja. Kalau soal serius apa enggak, aku nggak sanggup. Kira-kira itu anak yang paling baik atau gimana Pak? Itu antara kita sama anak aja coba. Nggak sanggup kan? Sakit hati kan? Kalau anak tiba-tiba ngejawab, ayah, aku nggak sanggup. Ibu, jangan paksa aku melakukan apa yang aku nggak sanggup. Nah, kita nggak paksa. Tapi kita kan tahu anak kita dari kecil dikasih makan, dikasih baju, dikasih sekolah. Kita tahu kualitasnya, kapasitasnya. Padahal kita bukan Tuhan yang menciptakan anak. Kita pindah ke lingkungan pekerjaan juga sama. Coba aja. Kerja masih karyawan, kata pimpinan, tolong kerjakan ini. Tiba-tiba dia jawab, Pak, saya nggak sanggup. Bakal bertahan berapa lama kerjaannya? Bulan depan langsung keluar SP kan? Itu padahal bukan ngomong ke Tuhan kan, ngomong ke pimpinan aja. Dan sekarang ngomong ke Allah begitu. Padahal Allah sampaikan di dalam hadis kursi, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharrama bainakum fala tadhalamu. Wahai hambaku, aku mengharapkan kezaliman muncul dari dalam diriku, maka aku jadikan kezaliman itu sebagai barang haram di antara kamu. Janganlah kamu saling menzalimi. Nah sekarang kalau kita ngomong ya Rabb, perintah ini aku nggak sanggup, itu sama saja dengan mengatakan engkau zalim ya Rabb. Berani ngomong begitu ke Allah. Itu yang terjadi. Dulu sahabat begitu dinasihati oleh Nabi, dikoreksi, langsung nurut, nggak ngebantah. Hari ini rahimahullah, maaf kalau soal itu saya nggak sanggup, tetap aja jawabannya begitu. Insya Allah saya sudah sholat, saya sudah zakat, saya sudah puasa Ramadan, tapi kalau soal memihak kepada kebenaran, saya belum sanggup. Ngeri gak rahimahullah? Ngeri banget. Terang-terangan melawan Tuhan. Kelihatannya sih berharta. Selesai pemilu mobilnya nambah, rumahnya nambah, main di luar negeri, macam-macam. Kelihatannya berharta, punya segala-galanya. Cek hatinya, sengsara dia. Hidup dalam rasa malu, hidup dalam rasa takut. Petantang-petentek, tapi khawatir luar biasa. Segala dunianya akan hilang dari dirinya. Alhamdulillah. Ini yang harus kita koreksi di bulan Ramadan ini. Maka kan Allah baik, Bapak Ibu, baik banget, kalah lah baiknya kita sama Allah. Begitu disampaikan begitu oleh Nabi SAW, ya tradisi sahabat kan, sahabat langsung iya diucapkan oleh mereka, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan kemudian turun ayat lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Masya Allah. Yang penting nurut saja dulu. Jangan bilang saya nggak sanggup. Pelajari yang kita nggak sanggup itu, kenapa saya jadi nggak sanggup? Coba pelajari dulu. Jangan buru-buru menolak. Sama kayak kita ngomong ke anak, Pak. Nah ini yang nggak bisa. Sini dulu, dengerin dulu ayah ngomong. Bisa kok, nah gampang ini. Begitu sahabat mau mendengarkan, apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masya Allah. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Allah karim. Selesai sudah masalah. Apa yang mereka khawatirkan tadi? Mereka khawatirkan sesuatu muncul dalam
pikirannya, dalam perasaannya hal buruk. Tadinya mereka berpikir yang muncul-muncul itu jika buruk maka tercatat sebagai dosa. Sehingga mereka mengatakan, Rasulullah kami gak mau. Dikoreksi oleh Rasulullah, katakan kami dengar, kami sanggup, kami nurut. Langsung dibalas sama Allah. Allah tidak akan membebani kecuali sesuai dengan kemampuan. Langsung jadi ringan. Apa makna keringanan itu? Disampaikan dalam hadis Nabi SAW. Innallaha tajawaza li an ummati, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melewatkan itu apa ya, mengignore gitu ya, di skip sama Allah, nggak dipeduli sama Allah SWT apa yang dilakukan oleh umat ini yang ada di dalam jiwanya selama malam tatakallam au taf'al, selama mereka belum mengucapkannya atau belum melakukannya. Udah selesai. Jadi akhirnya beres masalahnya. Artinya yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Jadi jelas, jadi clear kan kalau dipelajari. Yang dimaksudkan yang nggak boleh ada lintasan di dalam jiwa, lintasan buruk, ide buruk, pikiran buruk yang bisa berakibat dosa itu adalah ide buruk yang sengaja dipelihara. Kayak apa misalnya? Orang nyimpan dendam, disimpan dendamnya, itu dosa. Tapi kalau dendam nggak disimpan, nggak dosa, apa itu? Dendam aja, marah aja gitu masih. Wah, marah. Udah gitu dia lupa, dan saya lupain aja. Beres yang tadi ya nggak apa-apa, kan nggak diucapkan dan nggak dilakukan. Menyimpan keinginan, rencana untuk melakukan keburukan, itu jadi dosa. Tapi tiba-tiba lagi duduk, wah ini kalau saya lakukan dengan cara yang curang ini kayaknya bagus nih. Tapi nggak disimpan rencana itu, nggak diniatkan, akhirnya hilang, lupa, dan itu semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita semua mengalami itu. Kalau Bapak Ibu lihat video kan sekarang gampang nonton YouTube kan, orang di pengadilan agama itu lucu-lucu kan, kata istrinya ke hakim kan, Pak Hakim, saya pernah itu pikir saya pengen suami saya mati aja Pak Hakim. Tapi kan dia nggak pernah bawa pisau menusuk suaminya kan, dalam hatinya aja. Ya. Ada lagi yang lebih aneh lagi. Kalau kita lihat itu lucu-lucu orang yang, Pak, saya tuh Pak ya, kenapa ayah saya nggak meninggal aja ya gitu. Tapi diucapkan, ini jangan diucapkan. Semua orang bapak-bapak, nggak ada terkecuali, masih ingat kan ada sahabat ngomong ke Nabi ya Rasulullah, seandainya kami ketahuan apa yang ada dalam dada kami, sungguh mengerikan. Bayangkan. Jadi orang-orang baik itu jangan pernah berpikir orang yang dadanya bersih, nggak ada pikiran buruk sama sekali. Kalau dadanya bersih, nggak ada pikiran buruk, ya Nabi lah. Nabi toh malah udah dibelah dada. Alam nashrah laka sadrak. Itu apa kata ulama tafsir? Sudah kami lapangkan dadamu. Ya sudah dibelah, dicuci kan dadanya. Waktu usia Nabi 4 tahun, kita emang ada yang dibelah dadanya Pak? Lain lagi urusannya kan kalau pernah ada yang dibelah. Ya, bukan mau dicuci. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerita singkat ini memberikan pelajaran buat kita bersama Bapak Ibu. Yang pertama sekali, bahwa Allah, maunya Allah itu kita secara totalitas dalam menuruti Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan dilawan. Mengerikan dampaknya. Apa dampak yang mengerikan itu? Ulama menyebutnya, Al-Quran menyebutnya dengan bahasa istidraj. Apa sih istidraj? Angsuran azab. Azab diangsur. Ini orang kan kalau beli suatu kemahalan dia ngangsur kan? Kenapa dia ngangsur? Biar gak kerasa mahal. Benar kan? Tiba-tiba barangnya udah punya aja. Nah sekarang dia gak berasa diazab. Harta banyak, istri cakep, anak-anak belajar di sekolah ternama, tabungan jangan tanya, semua jangan tanya. Gak taunya apa? Allah mengangsur untuknya azab. Dia gak berasa diazab, tapi azabnya berat. Lah numpuk kan? Diangsur pelan-pelan. Begitu sampai di puncak, ambruk, selesai sudah. Siapa yang begitu? Ada contohnya banyak, ada Fir'aun, ada macam-macam. Itu yang harus kita waspadai. Jangan sampai
kita tiba-tiba berada dalam perangkap sedang menerima angsuran azab dari Allah. Istidraj. Yang namanya diangsur nggak langsung celaka, nggak langsung sakit, nggak langsung makmur, nggak langsung miskin. Pelan-pelan diangsur. Apa dulu? Tiba-tiba kegelisahan dulu nih, nggak bisa tidur malam. Misalnya diangsur pelan diangsur. Besok anak. Ntar lagi bisa pelan. Akhirnya ujungnya apa? Ketemu kita sama beliau 20 tahun kemudian. Beliau bilang apa? Saya kayak hidup dalam neraka. Bingung kita kan? Tempat tinggal Masya Allah, kendaraan Masya Allah, aset Masya Allah. Kok ngomongnya? Saya merasa hidup dalam neraka. Ternyata beliau pihak di antara pihak yang menerima angsuran azab dari Allah. Gara-gara berani-beraninya melawan Allah, berani-beraninya mengatakan, ya Rob, aku gak kuat, aku gak bisa. Ya, maka saudaraku, nomor satu pelajarannya selalu katakan, aku bisa ya, aku terima ya. Katakan itu lah. Kelas. Kemudian yang kedua, begitu kita katakan kalau sami'na wa ata'na, kan kadang-kadang berat. Waduh, ini gimana ya? Ini kalau saya sami'na wa ata'na ke Allah, langsung dipecat besok. Langsung gak dapat kedudukan lagi, langsung gak bisa kerja lagi, langsung berhenti penghasilan. Itu kan bayangan dalam pikiran itu luar biasa. Cuma satu kata aja yang gak dia ucapkan. Yang gak dia ucapkan apa? Kalau saya sami'na wa ata'na ke Allah, saya langsung gak masuk surga. Itu gak diucapkan, karena memang Allah pasti ke surga ujungnya, ya kan? Tapi semua kegagalan dunia terucap dari lisannya. Ini kalau sami'na wa ata'na ke Allah, saya nggak dapat penghasilan lagi, saya nggak eksis lagi, saya bisa dipidana, saya selesai, anak-anak nggak dapat pekerjaan, Masya Allah. Terus-terusan dan Allah. Maka di saat itulah iman berperang. Emang siapa sih penguasa jagat raya yang nggak pakai periode kekuasaan? Allah aja kan. Kita aja suami pakai periode, benar nggak Pak? Sampai kapan periode kita? Sampai meninggal. Lah kalau udah meninggal boleh nggak istri kita nikah sama yang lain? Boleh. Berarti udah selesai periode jadi suaminya. Iya kan? Ibu juga sama. Jadi rahimahullah, semua ada periodenya. Kita apapun levelnya, apapun kedudukannya, apapun amanah yang kita emban, ada limitnya. Cuma Allah tahu yang nggak ada limit. Selama-lamanya dan segala-galanya. Maka disitulah peran iman. Maka orang-orang soleh itu banyak hari ini masih sahabat-sahabat kita, mereka gak ragu-ragu mengatakan, udah gak apa-apa, saya yakin sama Allah. Dulu jauh sebelum saya punya kedudukan, saya dikasih makan kok sama Allah. Orang kedudukan ini saya duduki pada usia 40 tahun atau 30 tahun. Dari hari pertama saya dilahirkan ke muka bumi ini sampai usia 30 tahun, saya dikasih makan sama Allah. Saya ada baju, saya ada rumah, ada kendaraan. Kok tiba-tiba mentang-mentang sekarang saya berisiko jika melawan kemungkaran ini lantas saya harus terpuruk? Bukan dong, Allah tetap akan nolong saya. Dan itu terjadi kan. Beberapa sahabat kita berani dan benar Allah menolong mereka karena mereka sakinah wa ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan kemudian? Belajar lagi. Tidak jarang orang itu tiba-tiba mengatakan, waduh ini berani kalau sami'na wa ata'na. Padahal dia salah dalam memahami konteksnya, ya kan? Gak tuntas belajarnya. Misalnya apa? Ya puasa aja kok Bapak. Kan masih ada nih sampai detik ini saudara-saudara kita yang gak mau puasa. Ada kan? Ada. Contoh apa? Gak enak lah sebut profesinya apa, tapi semua pasti tahu ada profesi-profesi yang mereka buru-buru ngeklaim, kami gak sanggup berpuasa kalau mengerjakan ini. Kami harus berikan profesi lain baru kami berpuasa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya baca lagi aja. Pertama apa? Baca apa? Nonton TV aja, nggak usah baca. Lihat apa? Orang main bola. Kira-kira ada yang lebih capek lagi dari main bola? Ada nggak yang main bola puasa? Banyak. Emang itu mereka seenaknya boleh berpuasa? Enggak lah, orang klub bolanya yang punya enggak muslim kok. Liganya bukan liga orang Islam.
ditelusuri, dipelajari. Ini orang ngotot mau puasa, padahal kita mau ada pertandingan, bakalan menurun nggak performanya. Begitu dicek, justru sama persis sebagaimana dia berpuasa, begitu pula ketika dia tidak berpuasa. Jadi sama persis. Makanya kenapa pelatihnya tenang aja, puasa aja. Nggak ada kan puasa, duduk dulu di bangku cadangan, ada gitu nggak? Nggak ngaruh ya di bangku cadangan emang yang. Jadi rahimahullah, segitunya Allah Subhanahu Wa Taala sama kita. Sebaik itu Allah sama umat ini. Puasa nggak pernah mencela, maka perlu baca, perlu nonton kan? Kan ada kan? Yang kerjaannya nggak pakai lari-lari, bang. Main bola itu lari selapangan di tengah terik matahari. Kalau mainnya pada asar misalnya, lah mainnya malam juga panas kan? Kayak apa hausnya itu? Tapi performanya Masya Allah. Udah gitu buka puasanya takjilnya ada berapa gorengannya di lapangan itu? Pakai gorengan nggak? Nggak ada kan? Nggak ada gorengan, nggak ada kurma, kasih kurma kayak nggak ada, air putih dong. Ini sebentar, minum sebentar, udah main lagi. Masya Allah, sekeren itu mereka. Itu pada ustadz nggak sih mereka itu? Sebelumnya jebolan pesantren main bola itu? Enggak ada urusannya. Orang dia ahli main bola kok. Tapi karena semuanya nggak berbasis buru-buru, berbasis perasaan. Karena perasaan nggak selamanya benar. Banyak kan sekarang kerjanya duduk. Dia cuma menggerakkan tangannya tok. Bilangnya apa? Pak, saya panas banget pak. Nggak kuat, mana macet. Nggak bisa kita puasa. Maka melegalkan makan dan minum di siang hari bulan puasa, terang-terangan padahal dia Islam. Ada lagi yang agak berdebu pekerjaannya, nggak terlalu bersih udaranya, tapi juga nggak selelah orang main bola. Buru-buru mengatakan, kalau kerjaan ini pak nggak ada yang puasa, nggak kuat. Masya Allah. Itu berarti jarang nonton TV kan? Atau mungkin nggak penggemar bola. Orang itu aja nonton bola aja udah lama. Pak nonton bola yuk sama saya. Nanti kasih tahu itu kenapa? Loh, itu ngapain itu tiba-tiba wasit nentiin permainan orang disuruh minum? Nah itu bukan puasa pak. Nah abang merasa abang udah paling keren kerjaannya, terberat di muka bumi ini. Itu orang main bola aja puasa. Ya, apalagi kalau kemudian kita pelajari ayat-ayat Al-Quran, ya kan? Kita pelajari ayat Al-Quran. Semua penuh dengan keringanan. Dia startnya puasa. Pagi puasa, kan kekhawatiran nih ceritanya nih. Saya nggak puasa, khawatir nggak kuat. Kan khawatir, belum terjadi nggak kuatnya. Laksanakan saja dulu. Mulai dia berpuasa, kerja. Lihat aja nanti. Jam berapa? Jam 11, jam 12, atau jam 1, jam 2. Tiba-tiba lepas duduk kayak mungkin di sana, buka puasanya. Boleh nggak? Boleh. Jelas ada fakta bahwa dia benar-benar lemah. Kenapa? Karena kan Islam berbasis ilmu. Kan dokter nggak memvonis profesi itu tidak boleh dilakukan oleh orang berpuasa. Lah main bola aja dokter nggak bilang orang main bola kalau berpuasa bisa meninggal. Bapak Ibu, kasus meninggal main bola di lapangan. Pernah nggak kejadian sedang berpuasa? Bapak Ibu, pernah nggak pada suka bola ya? Gimana sih? Cek, nggak ada yang kenapa meninggal di lapangan? Karena puasa. Nggak ada. Nggak ada. Yang puasa alhamdulillah belum ada yang meninggal gara-gara puasanya di lapangan. Masya Allah. Karena Allah sayang sama kita. Allah kan ayat pertama, surat pertama dalam Al-Quran, Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nggak mungkin syariat ini buat membunuh kita. Nggak mungkin syariat ini buat bikin kita miskin. Nggak mungkin syariat ini buat bikin kita sengsara. Nggak mungkin. Itu semua suara setan yang menguasai diri kita. Kita lupa sama Tuhan yang sudah memberikan segala-galanya sejak kita bayi. Emang kita bayi bisa apa Pak? Bisa ngomong? Nggak bisa, nangis doang bisanya. Coba kayak apa bayinya Allah? Dikirim 2 orang tua, urus, kasih makan, dikasih rumah, dikasih perlindungan. Berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Terus. Sebegitu baiknya Allah Subhanahu Wa Taala sama kita semua. Maka jangan pernah tiba-tiba merasa nggak sanggup melaksanakan apa yang Allah inginkan dan
Maka belajar lagi selesai. Belajar, nanti kita pasti akan ketemu, oh ternyata bisa kok dilaksanakan, ada caranya. Bahkan kadang-kadang nih berhadapan dengan kemungkaran, ternyata loh saya ketemu dalil ini, kita harus bertahan nih, biar bisa memberikan intervensi kebaikan dalam kemungkaran. Ya sudah, bertahan saja. Yang penting jangan ikut-ikutan terkontaminasi. Ya kan, kadang-kadang banyak Quran kan ayatnya banyak, 6.600 lebih ayatnya. Apa kita sudah baca semua? Mungkin khatamnya sudah, tapi maknanya belum semuanya dipahami. Hadis nggak sedikit kan, juga ribuan hadis Nabi SAW. Apa sudah baca semua? Juga belum. Rahimahullah. Maka yang paling sedih dari umat ini apa? Rahimahullah, ngaji belum semuanya, baca hadis belum semuanya, tapi buru-buru menyimpulkan agama tidak cocok. Agama nggak bisa dibawa dalam kehidupan saya. Maka dia kelihatannya sunat, tapi dia membatasi diri. Saya sholat, puasa, zakat, haji, yang lainnya nggak cocok. Itu sama saja dengan memfonis Allah. Berani ngomong begitu ke orang tua kita dulu, kita masih kecil, Pak. Bayangkan kalau tiba-tiba kita, "Ma, kalau aku disuruh sekolah, Ma, oke. Kalau suruh ngaji, nggak cocok, Ma." Habis kita, Pak. Langsung jadi anak durhaka itu. Maka sebagaimana muamalah dengan sesama manusia kita ke orang tua, ya udah apa aja kata orang tua kan kita laksanakan. Mungkin orang tua ingin mencelakakan anaknya. Kita bekerja, kita sebagai karyawan, apa kata pimpinan? Bismillah, laksanakan. Walaupun kita tahu lah, saya belum punya skillnya nih, saya pelajari lah. Kok tiba-tiba ke Allah kita buru-buru merasa, ya Bapak Ibu, mungkin ini ya kajiannya. Mudah-mudahan jadi nggak perlu merasa aneh juga kalau misalnya ada orang yang melawan apa, karena zaman Nabi pun sahabat bukan melawan, tapi mereka sempat merasa nggak sanggup untuk menjalankan beberapa syariat. Maka perasaan nggak sanggup atau perasaan agama nggak relevan itu sebenarnya perasaan yang natural sekali. Yang salah itu adalah kalau kita nggak segera belajar lagi. Maka belajar lagi dan kita sepakat, pokoknya apapun bagian dari agama ini katakan saja, ucapkan saja, sami'na wa ata'na ya Allah, kami dengar, kami taat ya Allah. Nah, nanti belajar lagi. Tapi nggak taunya ternyata ringan, ternyata mudah, bisa dilaksanakan, dan mudah-mudahan Allah meridai kita semuanya. Allah menjaga bangsa kita, Allah menjaga ulamanya, para pemimpinnya, semuanya semoga selalu dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Oh. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ibu. Ya, terima kasih. Ustaz, ada yang tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat saja Pak Ustaz. Saya soalnya belum manfaatkan waktu ini. Yang coba saya tangkap dari Ustaz bahwa Al-Quran sangat komprehensif. Tadi Ustaz menyampaikan ilmu filsafat. Keabadian adalah bagian dari ketidakabadian, ketidakabadian adalah bagian dari keabadian. Pertanyaan saya, tadi Ustaz juga menyebutkan agar kita ada dalam koridor ini, kita harus mempunyai iman dan ilmu dan sami'na wa ata'na. Nah, yang saya tanyakan terkait Ustaz ini, bagaimana kita menyikapi dalam bulan Ramadan ini sehingga kita ada dalam koridor itu untuk kehidupan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini jazakallah Ibu, pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana agar Ramadan ini membuat kita berada dalam jalur yang tepat menuju kebahagiaan akhirat, gitu ya kira-kira maksudnya itu. Bapak Ibu mungkin berangkat dari pertanyaan, kenapa sih Ramadan tiap tahun? Padahal haji juga rukun Islam kan, tapi haji cukup sekali seumur hidup. Kenapa nggak Ramadan sekali seumur hidup? Hikmah yang kita rasakan bersama, coba. Begitu ada Ramadan, semua kebaikan itu tersiarkan kembali. Itu hebatnya Ramadan. Masjid nggak pernah dibersihin, jadi bersih. Minimal setahun sekali dibersihin kan? Ini kan. Oh ya, pengurus nggak pernah rapat, mau Ramadan rapat lagi. Luar biasa. Si bapak sibuknya minta ampun. Keluarga itu semuanya punya kesibukan masing-masing. Pas Ramadan bisa makan semeja lagi, ya kan?
iftar atau minimal sahur. Kalau buka oke lah, masih di tempat kerja, mau di mana-mana. Begitu sahur, biasanya pasti bareng-bareng lagi. Udah setahun nggak sholat malam, males bangun. Begitu Ramadan, taraweh, nggak sholat malam. Udah setahun nggak pernah berbagi. Begitu Ramadan, zakat fitrah wajib, selama bernyawa harus berbagi zakat fitrah. Udah setahun nggak main ke masjid. Begitu Ramadan, mainlah ke masjid walaupun cuma malam pertama doang misalnya. Jadi, Masya Allah, Ramadan itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan kehidupan yang Islami secara masif. Semua aspeknya terislamkan. Dan luar biasa baiknya Allah. Apa yang Allah lakukan? Allah belenggu setan di bulan ini. Allah tutup pintu neraka di bulan ini. Sehingga nggak ada lagi ide-ide keburukan. Benar kan? Iya, coba kita masing-masing aja, nggak usah nilai-nilai orang lah, gak enak kan? Kita pribadi kita aja, kayak duduk nanti merenung ini kan lumayan nih. Ini berapa? 12 ya? 12. Coba merenung. Bandingkan antara keadaan kita hari ini dengan keadaan kita saat di bulan Sya'ban, bulan sebelum Ramadan. Beda banget. Keadaan apanya? Lihat pikirannya, jangan lihat berat badannya. Berat badan udah pasti lah, menurun sedikit kan? Tapi pikirannya yang dilihat, pikirannya. Beda banget. Di Sya'ban itu apa aja berseliweran. Gila di Ramadan menurun drastis, bisikan-bisikan aneh. Kenapa? Tidak ada setan. Yang terbuka lebar, semuanya kesempatan kebaikan. Makanya menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan, apa yang harus kita lakukan nih biar beneran begitu kita berRamadan, Ramadan ini insya Allah bisa menjadi tonggak yang kelak akan menghantarkan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berramadanlah dengan sepenuh hati, jiwa dan raga, udah gitu aja. Sepenuh hati berRamadan. Kedepankan iman, bukan amalan. Iman. Jelas kan hadisnya? Imanan wa ihtisaban. Imannya dulu. Kalau iman, nggak mungkin pengen buru-buru pulang lagi sholat tarawih. Yang nggak ada iman, kapan dia bahagia waktu sholat tarawih? Begitu imamnya bilang apa? Autiru wa majidu wa azim Allah. Makanya paling khusyuk sholat mikir. Tadi dia sholat tarawih 8 rakaat nggak khusyuk. Kenapa? Karena pengen buru-buru, nggak iman. Puasa, nih, apa itu? Pertanyaan sederhana. Kan Nabi pernah mengatakan, Bis-shahibi farhatan, orang puasa dapat 2 kebahagiaan. Farhah 'inda fitri wa farhah 'inda liqa'i rabbih. Bahagia ketika berbuka, bahagia ketika ketemu Allah. Pertanyaannya, bahagia ketika berbuka itu bahagia karena apa? Karena menu. Lah banyak yang nggak ada menu lah. Saudara kita di Palestina, anak-anak itu minumnya yang putih buka puasa. Apakah yang dimaksudkan oleh Nabi di dalam hadis ini kebahagiaan bagi orang-orang kaya saja yang ketika berbuka menunya berlimpah? Bukan. Ini kebahagiaan karena berhasil melaksanakan perintah Allah untuk berpuasa. Karena puasa berat. Kok berat? Bukannya puasa enak? Enggak, puasa berat. Karena puasa ibadah tanpa amalan. Gak ada wujud. Tetapi perasaan diawasi oleh Allah, mengendalikan diri dari sejak azan subuh nih, tadi kita sholat subuh sampai nanti berbuka, merasa Allah terus memantau. Maka begitu mau ngomong, jaga lisan. Begitu mau lihat, jaga mata. Begitu mau dengar, jaga telinga. Begitu mau merasa, jaga perasaan. Jangan sampai salah. Karena apa? Kata Nabi, Allah gak butuh lapar dan dahagamu kalau kau gak bisa jaga sikap. Puasa itu ibadah iman. Dan imanlah yang menghantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Jadi bisa aja sama-sama sholat. Kalau dilihat secara amalan, sama-sama sholat, sama-sama durasinya cukup, sama-sama menunduk. Tapi imannya, yang satu dia sholat karena Allah memerintahkanku untuk sholat. Yang satu karena semua orang sholat. Masa aku gak sholat? Mana yang akan bahagia di akhirat? Yang pertama kan iman. Ini ibadah iman. Insya Allah kalau iman kita jadi kuat, terlatih rahimahullah pada bulan ini, insya Allah iman itu akan memiliki dampak yang signifikan di bulan-bulan setelah Ramadan. Seperti itu.